Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama Maurits, bersama Amarket di segmen dunia kripto. Acara dimana kita akan selalu mencoba untuk memberikan analisa kripto, dalam hal ini Bitcoin buat rekan trader semuanya. Kita akan mencoba melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Dan hanya di dunia kripto lah itu akan terjadi. Setiap hari Rabu, spesial untuk Anda semuanya. Dan rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi untuk Bitcoin. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam hal mengalami pelemahan yang sangat luar biasa rekan trader. Turun hingga keluar dari zona 90.000. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang kalau mau dibilang jauh sekali dari prediksi. Bayangkan keluar dari zona 90.000. Banyak yang memprediksikan akan hancur lebur, tapi mari kita coba melihat alasan yang terjadi. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi dan bagaimana kita menyikapinya. Sehingga kita bisa lihat untuk tema kali ini kita akan berbicara tentang Bitcoin semakin terperosok. Seberapa besarkah terperosoknya? Apakah masih ada peluang untuk jatuh lagi lebih rendah lagi? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini sangat luar biasa rekan trader. Kita mulai dari tanggal 13 ya, yang lalu. Bagaimana Bitcoin ini, analisa saya Bitcoin itu akan turun sampai ke 98.000. Rupanya lebih jauh lagi turunnya rekan trader. Dia hingga level 89.000 dia jatuhnya, 89.300. Kita mulai dari hari Kamis minggu lalu bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Walaupun sempat naik di level 103, tapi kemudian dia jatuh hingga menuju ke level 98 rekan trader. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Dia turun di bawah 100, terutama di masuk sesi Asia. Dan ini kalau kita lihat adalah sentimen mulai berubah karena adanya kombinasi take profit selama rally yang terjadi pada bulan Oktober. Serta rekan trader bisa lihat laporan penjualan beberapa pemain besar ya. Aset profit taking yang dilakukan ini memang benar-benar sangat luar biasa. Bayangkan dia bisa keluar dari zona 100.000 rekan trader. Nah, dan kita lanjutkan di tanggal 14 November yang lalu bagaimana penurunan itu semakin terjadi. Kita bisa lihat bagaimana konsolidasi yang terjadi. Walaupun sempat kalau kita lihat di sini rekan trader, dia kembali lagi ke zona 100, tapi fakta yang terjadi adalah kembali lagi jatuh rekan trader. Dia jatuh hingga keluar dari level 100 menembus level 94.000. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Gelombang ini diakibatkan karena likuiditas spot yang terjadi, ETF. Penjualan yang terjadi, banyak yang keluar. Dan inilah kita bisa lihat semakin menguatnya ekspektasi bahwa dukungan makro ekonomi, dalam hal ini pemangkasan tingkat suku bunga yang akan datang lebih jauh dari kesempurnaan, sehingga aset-aset yang sangat berisiko memperoleh tekanan yang sangat luar biasa. Rekan trader, sekilas saya mau tunjukin bagaimana keadaan yang terjadi pada aset-aset ETF. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ini. Dan kalau rekan trader lihat mulai tanggal 11, 12 rekan trader ya. 11, 12 arus yang keluar dari Bitcoin sangat luar biasa. 277,98 juta yang terjadi pada tanggal 12. Tanggal 13 869 juta. Ya, rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas ini.
869 juta rekan trader. Tanggal 14 490 juta US dollar. Tanggal 14 rekan trader. Dilanjutkan pada tanggal 17 254 juta. Dan tanggal 18 rekan trader bisa lihat hari kemarin arus yang terjadi pada Bitcoin itu mengalami dana yang keluar sebesar 372 juta. Sehingga secara garis besar selama 1 minggu ini pergerakan itu sangat luar biasa rekan trader semuanya ya. Selama 1 minggu ini pergerakan itu sangat luar biasa terjadi ya. Ini per hari sangat luar biasa. Dan ini juga yang memberikan suatu gambaran yang sangat besar bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan hampir selama 1 minggu ini. Dilanjutkan rekan trader pada tanggal 15 walaupun sempat naik juga ke level 96, tapi kemudian hari-hari berikutnya turun dengan sangat dahsyat. Dan puncaknya rekan trader bisa lihat ya, kemarin dia turun hingga level 89.000. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Hari ini pun juga udah sampai ke 90.366. Udah 89.632. Tidak tertutup kemungkinan untuk hari ini dia akan turun lebih rendah lagi dari 89.173 yang terjadi kemarin rekan trader. Nah, apakah yang menyebab hal ini rekan trader? Cara garis besar kalau rekan trader lihat, pelemahan yang sangat terjadi ini tidak bisa dilepas dari banyak faktor rekan trader. Banyak faktor yang membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan hampir selama 1 minggu ini. Yang pertama kita bisa lihat aliran ETF dan institusional. Setelah saya tunjukkan tadi barusan bagaimana hampir selama 1 minggu ini pelemahan-pelemahan yang sangat drastis terjadi. Rekan trader bisa lihat sekali lagi pelemahan yang sangat drastis terjadi. Nah, ini ya rekan trader ya. Aliran ETF yang keluar sangat luar biasa. Ini adalah salah satu faktor yang membuat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan, keluar dari zona 90.000 sampai ke level 89.000 dan 89.100 kemarin, dan hari ini pun juga tidak terlalu kemungkinan lebih rendah lagi. Faktor yang kedua kalau rekan trader lihat secara garis besar yang membuat Bitcoin ini jatuh adalah bagaimana perubahan ekspektasi dan kebijakan moneter. Pasar benar-benar bereaksi, pasar menunggu, terutama pada nanti dini hari nanti akan ada laporan FOMC yang akan dilakukan. Setelah FOMC akan dikeluarkan, akan melihat lagi kebijakan yang akan diambil oleh The Fed ke depan. Nah, semakin jauhnya pemangkasan tingkat suku bunga, kemarin 41 tapi hari ini udah dia kembali naik lagi ke level 50. Ini juga yang merupakan faktor bagaimana membuat Bitcoin semakin tertekan. Faktor berikutnya adalah sentimen pasar harga saham global. Secara garis besar, saham-saham dari artificial intelligence ya ini, di mana para pemain artificial intelligence lebih banyak menggunakan mata uang kripto sehingga indeksnya mengalami penurunan, likuiditasnya juga mengering dan investor mengurangi ekspor ke kripto sehingga membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Faktor yang berikutnya selain sentimen pasar global adalah bagaimana profit taking yang dilakukan setelah rally bulan Oktober. Kita tahu bulan Oktober mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kalau rekan trader lihat ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat bagaimana Bitcoin mengalami penguatan yang sangat signifikan pada bulan Oktober ya. Nah, dia bisa naik sampai level tertinggi 126 yang terjadi pada tanggal 16 Oktober. Tapi setelah itu profit taking terjadi dan dia turun hingga level 89.623. Sedikit lagi kalau kita lihat di sini akan melewati rekor terendah. Dan rekor terendah ini hampir selama 7 bulan terakhir rekan trader. Dia ini menyamai apa yang terjadi seperti pada bulan 5 tahun 2025 tanggal 8 ini ya. Nah, ini tanggal 8 atau tanggal bulan 4 malahan. Ini terjadi rekan trader. Ini adalah sesuatu yang memang ya kejadiannya seperti kayak gini, mau gimana lagi rekan trader ya. Nah, dan
Yang menjadi acuan berikutnya adalah bagaimana akumulasi aksi well yang terjadi, di mana beberapa titik terjadi akumulasi dan para pemegang besar, artinya well besar ini mendorong rebound untuk sementara. Tapi dampak jangka pendeknya itu tergantung dari arus ETF serta kondisi makro ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu secara garis besar kan trader, kita bisa lihat bahwa likuiditas ETF harian dan data makro yang terjadi ekonomi makro dalam hal ini the Fed, langkah-langkah yang dilakukan oleh Fed, inilah yang terus menggerakkan ekspektasi terhadap pergerakan Bitcoin. Sehingga selama 1 minggu ini kalau rekan trader lihat, Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah ke depan? 1 minggu ke depan. Nanti malam akan ada FOMC, besok akan ada non-farm payroll. Minggu depan data-data akan kembali lagi dikeluarkan setelah hampir sebulan, 43 hari pemerintah Amerika ditutup. Kita tahu memang bulan Oktober rally-nya sangat tinggi 126, tapi setelah itu jatuh. Bagaimanakah prospek Bitcoin ke depan? Nah, berbicara prospek Bitcoin ke depan, yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, kita akan melihat ya. Untuk prospek Bitcoin ke depan, yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya adalah kita akan melihat dulu tentang analisa fundamental yang terjadi. Apakah tekanan ETF institusional ini masih terus terjadi rekan trader? Nah, kita udah lihat bahwa arus keluar yang terjadi pada ETF ini masih terus luar biasa besar. Jadi masih tetap juga kalau ini terjadi artinya peluang untuk kembali mengalami pelemahan itu masih tetap besar rekan trader. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ketidakpastian kebijakan The Fed. Ini menjadi hal yang sangat krusial juga rekan trader. Ketidakpastian The Fed terutama menjelang rapat pertemuan FOMC nanti pada bulan depan, ini juga yang menjadi suatu alasan bagaimana Bitcoin itu akan berfluktuasi yang sangat luar biasa. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia juga masih tetap bisa akan turun. Selama ketidakpastian itu ada, artinya Bitcoin ini masih punya peluang untuk kembali melemah, keluar lagi dari zona 89.000, mungkin lebih rendah lagi. Oleh karena itu rekan trader, dalam analisa kami selama 1 minggu ke depan, yang ingin kami sampaikan untuk rekan trader bahwa secara garis besar sampai minggu depan menurut analisa kami Bitcoin masih punya pengaruh ya sampai tanggal 26 nanti. Bitcoin masih punya pengaruh yang sangat signifikan untuk kembali lagi melemah. Analisa kami adalah Bitcoin masih bisa melemah hingga level 83.500-an. Tapi untuk bisa sampai melewati level tersebut, dia harus bisa melewati level 87.000 dulu rekan trader. Kalau dia bisa melewati level 87.000, artinya 83.500 bisa akan terjadi dengan sangat mudah. Tapi apakah pelemahan yang sangat Bitcoin ini merupakan suatu hal mutlak dan tidak ada kesempatan untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi? Oh tidak rekan trader. Bitcoin dalam wacana yang coba kami bangun, Bitcoin masih punya peluang untuk kembali naik lagi walaupun tidak besar-besar amat. Semua tergantung nanti dari rapat pertemuan Risla FOMC dan non-farm payroll akan dikeluarkan besok juga. Oleh karena itu kami tetap optimis Bitcoin masih punya peluang kembali lagi ke level 100. Tapi untuk bisa melewati level 100 dia harus bisa melewati level 97.000 dulu rekan trader. 97.433 adalah level antara yang bisa dilalui oleh Bitcoin apabila dia akan menembus level ketinggian maksimum selama 1 minggu ini di level 100.000. Itu adalah level ketinggian maksimum 100.000 US dollar per Bitcoin. Tapi secara garis besar kalau kita lihat teknikal, menurut analisa kami, Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk kembali jatuh lagi. Minimal dia akan mencoba sampai ke 87.575. Dan apabila ini terjadi, bisa sampai level terendah di level 83.000. Tapi banyak faktor
yang akan mendukung hal itu. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus melihat keadaan yang terjadi. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi, tapi peluang Bitcoin untuk melemah masih tetap ada. Tapi di tengah peluang tersebut masih tetap ada secercah harapan untuk Bitcoin mencoba naik lagi ke level 100. Tapi harus bisa melewati level 97.000 dulu. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita pada minggu ini. Semoga semakin terperosoknya Bitcoin ini hanya sementara dan dia bisa kembali lagi ke selera asal, kembali lagi naik dan menuju ke level 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.